Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan kepada teman-teman semuanya, Bapak-bapak asatidz Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Simbang Kulon, dan juga kepada rekan-rekan dari anak-anak didik kami, siswa-siswa dan semua pemirsa yang saya hormati tanpa terkecuali. Alhamdulillah di malam hari ini kita berkesempatan bermuajah dalam arti pertemuan, karena di siang hari kita tidak melaksanakan KBM dalam arti KBM yang secara resmi, dan di bulan puasa ini madrasah kita memberikan program ngaji pasaran. Ini bisa kita ikuti tiap malam. Ini bukan siang. Karena kalau malam ini lebih enak, dan juga kami juga mengatakan menyangka kepada kalian semua, pada pemirsa, ini lebih fokus. Kalau siang ini ya bisa jadi anak-anak ini tidak terlalu memperhatikan. Dan juga yang kedua, ini adalah semi resmi, di mana KBM itu pada dasarnya siang. Kenapa ini kita pilih malam? Karena ini semi resmi, sehingga kita bisa melaksanakan pengajian ini di malam hari. Maka kita dengan bacaan bismillah kita mulai. Yang akan saya bacakan kitabnya adalah Wasaya al-Aba lil Abna. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Hadiyah Asyara fi Adabil Ibadah wa Adabil Masajidi. Ad-Darsul Hadiyah Asyara tawi iki iku pembelajaran kang kaping 11 fi Adabil Ibadating dalam nerangake pira-pira tata kramaning ibadah, wa Adabil Masajidi lan tata kramane ing dalam pira-pira masjid. Jadi bab yang saya bacakan tidak mulai awal, tapi saya ambil dari bab-bab yang sekiranya penting sekali buat kita dan juga buat anak didik semuanya. Ini menerangkan tentang tata cara ataupun etika-etika orang beribadah, dan juga etika-etika orang yang berada ataupun orang yang akan masuk dalam masjid. Ya bunaya, hai anak ingsun. Di mana nih kena ya bunaya tasir, hai anak cilik ingsun. Iya kawat tafrita wa dia sira wa tafrita lan ing sembrono. Fi ibadati rabbika ing dalam ibadah marang pangerane sira, fa innahu yaqulu fa sak temene mau Allah taala utawa rabbika iku yaqulu dawuh sapa rabbika fi kitabil aziz ing dalam kitabipun Allah taala, tegese rabbika al aziz kang mulya. Dawuhipun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake sapa ingsun Allah al jinna ing jin wal insa lan manungsa illa liya'buduni, kejaba supaya padha nyembah sapa mau jin lan insa marang ingsun. Ma uridu minhum, ora ngarepake sapa ingsun Allah minhum saking al jinna wal insa mirizkin saking rezeki, wa ma uridu lan ora ngarepake sapa ingsun ayut imuni ing yento paring panganan sapa mau jin wal insa ing ingsun. Innallaha sak temene Allah wa hiya Allah ar-razzaqu iku zat kang paring rezeki, zat kang aweh rezeki, utawa zat kang akeh olehe aweh rezeki, dzul quwwatil matin, dzul quwwati kang duweni kekuatan al-matinu, tegese kang maha kuat. Ada ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya Allah taala dawuhipun, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka supaya menyembah kepadaku.
dan saya tidak mengharapkan dari mereka rezeki apapun, dan juga saya tidak mengharapkan kepada mereka untuk memberikan sesuatu kepadaku apapun. Sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu zat yang memberikan rezeki dan yang maha kuat. Ini menunjukkan bahwa ayat ini kita sebagai manusia dan juga ada makhluk di sekeliling kita yaitu jin, ini diciptakan oleh Allah Ta'ala semata-mata supaya untuk beribadah. Maka kalau ada manusia dan jin kok tidak beribadah, berarti ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dalam penciptaan tersebut. Ya bunaya, hei anak ingsun, pun ana sapa sira harison iku wong kang luba ala adai salat ing atase nekake salat al mafrudati kang den perdoake fi waqtiha dalam wektune as-salat ma'al jamaati sertane jamaah faidat taroba mongko nalikane dadi parek apa al waktu-waktu babadil mongko ganjangan sapa sira ilal wudu'i marang wudu wala tuzahim lan aja desek-deseki sapa sira ahadane wong suwiji fitorika ing dalam dalane sira. Dawuhipun al-mu'alif nggih punika Syekh Ahmad Syakir, dawuhipun he anakku ana sira kabeh nekaake ing dalam salat sing diperdoake Allah Ta'ala ing dalam wektune kanthi jamaah. Yaitu kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk beribadah melaksanakan salat, maka kita harus mengetahui praktek ataupun hal-hal yang perlu dilakukan dalam sholat fardu. Yang pertama, faidat tarobal waktu fabadrila wudu, kalau toh sudah datang waktunya waktu sholat, maka kita bercepat-cepat untuk melaksanakan wudu. Nah ini ya, Allahu Akbar, ada kita sering-sering menunda-nunda. Ini kalau kita belajar kitab ini, kita disuruh untuk cepat-cepat melakukan wudu. Wala tuzahim hajan fi thoriqika, setelah kita rampung wudu, kita berangkat ke masjid atau mau jamaah, jangan mendesak-desak kepada seseorang yang ada di jalanan. Misal nang jalan itu ada orang banyak, di jalan raya atau di jalan menuju ke masjid itu ada orang banyak, ini tidak usah kita desak-desakan. Kita runtut, kita melakukan perjalanan dengan santai, tidak usah terburu-buru sehingga melukai ataupun mengganggu kepada orang lain. Wala tusrif lan ojo wala tusrif lan ojo israf, ojo ngakeh-ngakehake sapa sira fistimalin dalam dalam oleh nggunakake banyu. Ketika wudu tidak usah terlalu banyak menggunakan air wudu. Maksudnya dalam wudu ini ada kriteria. Pertama, air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, basuhan wajib. Yang ketiga, basuhan sunnah. Dalam arti basuhan wajib harus, kemudian sunnah-sunnahnya dilakukan, nggak boleh lebih-lebih. Sunnahnya 3 kali, kok sampai 4 kali, 5 kali. Ini namanya melebih-lebihkan dalam apa? Dalam menggunakan air ini tidak bagus, hukumnya makruh. Faida dakhala al-waktu, monggo nalikane manjing apa al-waktu wa adzana lan adzan sapa al-muadzinu wong kang adzan fastaqbil monggo amriho madhep sapa sira al-qiblat ing kiblat wa sallilan salat sapa sira as-sunnatal qabliyah ing salat sunnah qabliyah. Yang kedua, setelah kita wudu, kita mendengar adzan, kalau itu belum adzan, kalau sudah ya sudah, maka kita siap-siap menghadap kiblat kalau sudah di majlisul mushola ataupun majlis tempat sholat, dan jangan lupa melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Ini yang kadang kita lupa, sholat sunnahnya apa ditinggal, supaya ora wis adane isih nembe komate sing suwi nyantai-nyantai, akhirnya berlarut-larut, kemudian tidak melaksanakan sholat sunnah. Ini kalau secara adab yang bagus, dia cepat-cepat bergegas ke masjid, ya, kemudian menghadap kiblat, kemudian langsung sholat qobliyah. Kalau toh di situ umpama sholat masjid, ya berarti ada sholat sunnah tahiyatul masjid juga. Wajle selalu nggawa sapa sira bisakinatin kelawan anteng, wa waqarin tegese tenang, hatta tuqama sehingga diqomati apa as-sholatu sholat. Fasoli mongko salat sapa sira mahal jamaati sartane jamaah bi khusyuin kelawan khusyuk wa khudu'in tegese khudu utawa DP.
Ketika sudah sholat sunnah dilaksanakan, maka menantilah sampai qomat itu dikumandangkan dengan duduk yang duduk yang tenang, jangan ngobrol-ngobrol. Sholatnya masjid, kemudian durung qomat, ngobrol-ngobrol sama sebelahnya. Ditakoni si opo, isih ngenteni qomat. Nah iki lama menunggu dengan ngobrol ini enggak baik, apalagi ngobrolnya di masjid. Nah, masjid enggak boleh untuk ngobrol. Maka yang betul ngobrolnya ditinggal ya, karena itu larangan. Yang kedua dengan lungguh ataupun dengan duduk yang tenang. Apakah mau baca Quran atau baca sholawat itu lebih baik seperti ini. Lalu setelah qomat dikumandangkan, sholat berjamaah. Jadi imam ya jadi imam, jadi makmum ya jadi umum, jadi makmum. Yang penting dikhusyuin wa khuduin, dengan sholat yang khusyuk. Lah sholat khusyuk niku angel, nggih. Sholat khusyuk niku angel. Dalam arti khusyuk niku memang sudah anjuran dalam setiap sholat, apakah fardu apakah sunnah, khusyuk itu harus diusahakan, nggih. Sebab apa? Sebab nilai ibadah itu dalam sholat dinilai dalam khusyuknya. Sehingga kalau orang sholat itu tidak khusyuk, hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Nah terus kemudian khusyuk itu seperti apa? Ini juga tingkat-tingkatan. Kalau tingkatan yang orangnya sederhana, dalam arti supaya Allah sampeyan, itu tingkatan-tingkatan orang yang bisa belajar sembahyang. Ini mungkin mempelajari khusyuk itu dengan sholat, mengetahui apa yang dilakukan. Misal Allahu Akbar, oh berarti saya takbir, kemudian saya hatinya niat. Kemudian setelah itu baca Fatihah semisal atau kabiro walhamdulillah katsiro dulu. Kita tahu apa yang kita ucapkan dan kita tahu apa makna, itu mungkin sudah bisa dikatakan khusyuk. Ini mungkin untuk tingkatan kita bagi orang-orang yang pemula. Nah bagi orang-orang yang sudah tingkatan khusyuknya luar biasa, ini ya tidak sekedar itu saja, tapi justru malah sampai mengingat kepada Allah, ya, sampai mengingat kepada Allah. Nah ini angele kaya ngono. Sing akeh lumrahe Allahu Akbar langsung duwe pikiran, waduh aku mau urung mangan. Wetenge krucuk-krucuk, nggih, wetenge iki ngelih-ngelih, olan poso kaya ngene Allahu Akbar, pikirane panganan, nggo nyompak bukane apa. Nggo nyompak jajane apa. Wis sembahyang kaya ngono, lumrahe kok kuwi. Lah sing wong umpamane kendaraane kuncine ya kunci kuncine iki mau diluru ora ketemu takbir Allahu Akbar, maca Fatihah maca tapi langsung kelingan, oh iya kendaraan iki mau tak kuncine ternyata tak luru ki nang seloro, padahal mau sadurunge salat diluru ora ketemu dong nang salat ketemu kabeh. Iki lumrahe seperti itu. Ini namanya berarti belum belajar khusyuk. Lah kalau belajar khusyuk berarti apa yang kita ucapkan ini kita bisa mengetahui minimal seperti itu. Wa alam lan ngawruh sapa sira annaka ing satemene sira fi halis sholati ing dalem tingkahe salat tunaji iku munajat utawa bisik-bisik sapa sira. Bisik-bisik robaka ing pengirane sira wa anta halu tawi sira waqifun iku wong kang ngadeg baina yadaing dalam pangarsane Allah taala. Fa iya ka mongko wadiya sira wa hawa disyaitani. Hawa disyaitani ing pengeridune pira ing pengeridune setan. Wa iya kalan wadiya sira wa tadhuka ing guyu-guyu. Fi hadrati maulaka ing dalam hadrohe pengirane sira. Wa iya kalan wadiya sira wa sirul qalbi ing katumule ati fi ghairi munajatir rahmani kelawan saliyane munajat utawa bisik-bisikan marang pangeran yang duwe sifat ar-Rahman. Kemudian setelah kita itu belajar tentang khusyuk ketika berjamaah, maka kita menghindari hal-hal yang sangat perlu dihindari. Pertama dari taswis syaitan ataupun pengerid setan. Seperti tadi dalam sholat ini adalah orang yang biasa khusyuk, ya tidak kelingan ataupun tidak teringat apa-apa kecuali dalam sholat. Artinya orang khusyuk itu. Tapi orang yang tidak khusyuk kelingan kabeh, apa-apa kebayang kabeh, apa-apa yang tadinya itu tidak teringat kembali dalam sholat. Maka hal-hal yang seperti ini kita hindari, dan juga kita tahu bahwa kita itu munajat dengan Allah, kita itu dalam sholat munajat dengan Allah,
berbisik-bisik kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka kita sejatinya ya ibadah ini jangan kita buat bergurau. Misal sholat tapi guyonan. Ini biasanya anak-anak sembahyang Allahu Akbar, kontennya nyenggol, terus nyenggol mana? Sembahyang senggol-senggolan. Itu bukan sembahyang, namanya senggol-senggolan. Nah, maka kalau kita belajar kitab ini ternyata hal-hal yang seperti itu harus kita hindari. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar dalam sholat memang menjalankan adabnya. Di antara adab yang terpenting adalah tadi jamaah, kemudian juga ada khusyuk. Ya bunayya idza faragta wallahu alam saja yang bisa saya ucapkan atau yang bisa saya bacakan untuk permulaan kitab Wasoya, yang intinya kita belajar dalam ibadah, kemudian belajar adab-adab yang ada dalam masjid. Ini yang pertama, kita bergegas menggunakan wudhu, kemudian jangan sampai israf, kemudian kita melakukan sholat sunnah, kemudian juga jamaah, dan yang terakhir adalah sholat dengan khusyuk. Semoga apa yang saya ucapkan ini, yang saya bacakan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.